nih lu suka sama orang nih, suka sama orang tapi karena udah lama nggak pernah suka sama orang, jadi bingung dulu ini apa ya perasaan apa terus. Ternyata biarpun kita dengar banyak genre yang berbeda, ternyata kita tetap suka pop ya semuanya. Iya. Ya at the end akhirnya pop juga gitu ya. Tapi masukin unsur-unsur genre yang kalian dengerin masing-masing gak sih? Ada gak di karya-karya kalian gitu? Keluarnya aja sih. Keluarnya aja. Kadang-kadang kita tuh kalau deketin orang suka jadi orang lain kan. Maksudnya kayak oh dia sukanya itu jadi kita ya gitu deh. Itu deh. Padahal itu biasanya tidak bertahan lama kan kalau kita jadi orang lain. Kita kalau workshop tuh pasti bareng-bareng gitu loh Kak. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa momen yang diinisiasikan sama Rainer dulu misalnya kayak gue punya ide nih bla 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 gitu. Terus atau kayak dioper-oper misalkan siapa dulu yang punya ide ntar dioper ke siapa yang bikin liriknya terus disempurnakan oleh siapa gitu-gitu sih. Oh, berarti emang semuanya ya. Iya Maka tadi sih. di awal Mondi juga bilang 5 kepala yang punya beda-beda ide gitu. Emang beda-beda ininya ngedengerin musiknya beda-beda. Beda. Coba Banget ceritain lagi. dong apa aja. Nah dari Rainer dua dulu sudut deh. sana yang paling beda menurut Iya aku, dari Kak. sudut kanan dulu boleh dari Rainer. Kita kok aku sih lebih ke indie dan musik-musik keras biasanya. Oh gitu. seperti Saya kalau di Indonesia tuh Seringai gitu. 510. Ya yang gitu-gitu yang keras-keras pokoknya. Wow jauh sekali dengan Hara ini ya. Betul. Oke kalau Tejo? Sama kurang lebih sama karena kita waktu itu Kencang-kencang juga. ketemunya di situ. Mungkin kalau gue mungkin indie pop ish-nya kayak di Adams, Oh, terus ya gitu-gitu juga dengan yang ke situ sebenarnya. Jangan-jangan Rainer sama Tejo nih suka nonton Jasad gitu ya di Bandung ya. Gue sih nonton. Bandung berisik tuh. Dulu kalau Ya, kita Festival. festivalan tuh sama mereka-mereka Ya, itu. dulu band kita waktu SMP itu Oh, kalau memang festival itu. ke sana gitu. Oh wow, oke. Menarik. Kalau Viko? Oh, aku tumbuh besar di lingkungan yang dengerin jazz. Hah, tiba-tiba jazz, oke. Ya begitu ya. Sekarang dengarnya jadi lebih ke R&B dan hip hop. Oke. Sekitar situlah. Dari metal ke R&B hip hop, lanjut ke Aku konsisten dari dulu aku dengernya pop sih. pop, oke. Iya mungkin kalau nggak pop kadang-kadang folk gitu. Iya. Cocok sama karakter suara sih ya. Amin. Iya, folk banget sih emang. Kalau Mondi? Kalau aku juga pop. Oke. Tapi mungkin popnya sedikit berbeda sama Hasil kali ya. Kalau aku popnya lebih ke yang Salon Seven Glenn. Kalau dia tuh popnya banyaknya yang kayak Diva Whitney Houston Oh, gitu iya, kan. Iya, karena denger dari mamah dulu Oh, waktu iya, kecil iya. gitu. Sedangkan kalau mama aku sebenarnya ngasih denger aku Linkin Park. Tiba-tiba Mamaku, Linkin Park tapi alternatif. Enggak deh, Wow. kayaknya gue Glenn Fredly deh gitu. Oh, akhirnya dengerin lah Ya. lagu-lagu galau, mellow gitu ya. Iya, betul. Oh, I see. Jadi benar-benar berbeda sekali ya Global People ya. Tapi akhirnya keluarlah genre Hara gitu. Nah, akhirnya memutuskan genre seperti ini tuh gara-gara apa? Karena dari kita berlima ketemu satu titiknya di warna suara yang ini gitu. Kayak ternyata biarpun kita denger banyak genre yang berbeda, ternyata kita tetap suka pop ya semuanya. Iya. Ya Gitu. at the end akhirnya pop juga gitu ya. Iya. Tapi masukin unsur-unsur genre yang kalian dengerin masing-masing gak sih? Ada gak di karya-karya kalian gitu? Keluarnya aja sih. Keluarnya aja. Tiba-tiba kayak di sini nge-grow bagus nih di sini gitu. Enggak jadi gitu ya. Gak bisa lagi. Iya kan? Suara Mondi kan kayak gitu bisa kayaknya. Coba raur dulu. Iya raw. Jangan rawnya beda artinya nanti. Beda, jangan dong ya. Oke, menarik sekali. Nah, tapi kalau jurus jitu waktu itu ketika dibikin gimana ceritanya? Nah kebetulan kalau jurus jitu tuh sebenarnya ini pure ibaratnya ide dan hasil karya dari Rainer sama Tejo Kak. Berdua. Doang. Oke. Iya, karena waktu itu kebetulan kita lagi pada skip ngumpul, yang ngumpul cuma mereka berdua. Oke. Curhat lah mungkin mereka ngobrol ya. Gitu. Biasa kan cowok-cowok gitu kalau ngobrol apa sih? Kayak, bro gimana keadaan lo? House Ini. life? Gitu. Isi house life. Jadilah jurus jitu. Dari pembicaraannya gimana tiba-tiba leads to romantic misalnya rupanya dari mereka berdua ada ngerasain fase yang serupa. Oke. Itu mereka berdua lagi ngerasain si fase jurus jitu ini. Lanjutkan. Coba. Kayak gitu. Tejo. Jadi kayak ya seperti yang Asyil tadi bilang kayak berdua nih lagi terus dia pegang gitar aja sambil cerita kan kita. Iya. Lu ini yang kemarin gimana? Yes, sambil curhat. Ya gitu-gitu. Oke. Gue juga kayak gitu rasanya. Jadi kita lagi ada di fase kehidupan yang sama lah kira-kira gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan diberi nada dan Berdua aja manis. tuh. Ya, waktu Sampai itu ke berdua. lirik segala macam. Ya.
waktu itu. Jadi jurus jitu Di itu. Dago Pakar sambil liatin Monyet. Bandung. Monyet lagi. Iya Ada sih. sih. Di situ banyak monyet sih, bener. Jurus Jitu udah bisa kamu dengerin di platform streaming digital atau bisa request di Global Radio kapanpun kamu mau, Global People. 13 Juni rilisnya dan udah ada music videonya. Yang bikin menarik adalah konsepnya dibagi menjadi berbagai scene. Apakah request dari teman-teman Hara? Ya hasil-hasil brainstorming kita bersama tim kreatif dari kita kan dinaungi label ya RCD Records. Jadi kayak sama tim kreatif label kita bikin kita punya ide ini nih gitu. Terus gayung bersambut sama tim kreatif juga ya kan. Jadi, oh boleh tuh, tapi gimana ya caranya supaya kita tetap enak segala macam dan tetap bisa memvisualisasikan lagu Jurus Jitunya itu. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Tentang apa sih, boleh ceritain nggak Jurus Jitu? Jadi Jurus Jitu ini kayak lagi nih lu suka sama orang nih, suka sama orang tapi karena udah lama nggak pernah suka sama orang, jadi bingung dulu ini apa ya perasaan apa, terus gimana cara deketin dia untuk udah lama kan gitu. Terus misalnya kita udah ini nih, biasa kalau sekarang sosial media lah ya, react dulu kan, reply story dulu, udah nungguin. Gak react, love Oh, aja. dulu, Kalau oke. react itu obvious ya, terlalu iya. obvious gitu. Nah ya misalnya gitu, tapi Dia mau like sih gitu kan. Iya. ya kayak gitu. Jadi perasaan apa butterfly-nya gitu loh, kayak gitu. Ih, lucu ya kayak gini. Bingungnya, nggak taunya kan ketika udah dia balas lagi kayak dia balas terus gue balas apa? Nah, gitu kan kita bingung juga gitu. Jurus Jitu tuh keluguan seseorang untuk mendekati seseorang gitu. Jadi gue nggak punya jurus apa-apa buat deketin lo gitu. Itulah yang Tejo sama Rainer alami pada saat itu. Kurlep. Tapi dan kadang digambarin juga bahwa kadang-kadang kita tuh kalau deketin orang suka jadi orang lain kan. Maksudnya kayak oh dia sukanya itu jadi kita Ya gitu deh. Gitu deh. Padahal itu biasanya tidak bertahan lama kan kalau kita jadi orang lain. Iya, harus apa adanya. Betul. Sama Jadi ada apanya dikit lah. ya, jadi jurus terjitu adalah jadi diri kalian sendiri aja gitu, pede aja udah sikat aja. Oh, oke. Diceritain lah temanya seperti itu pengen ada di music video. Yes, kurang lebih seperti itu. Makanya kan kalau lihat video klipnya si cewek ini kan tadinya seperti apa, terus dia berubah jadi gimana, akhirnya dia balik lagi gitu kayak gitu. Dan gak akan works gitu ya. Ada cowoknya juga suka, kenapa kamu gak jadi diri kamu aja sendiri? Gitu kan. Hai, dadah. Boleh dilihat loh, MV-nya udah ada. Iya, kamu tonton aja ya. Siapa tahu kamu lagi relate gitu, Global People lagi suka sama orang, terus udah ada di tahap PDKT, biasa bingung tuh. Kadang suka minta bantuan temen ya, gue balas apa ya, gue balas apa Iya gitu lagi. Iya. Ada banget temenku. Ya, jangan Temenku, dengerin. temenmu banget nih. Temenku bener Kak. Oke. Bukan yang ini tapi. Oh iya, tenang dong. Viko panik tuh tadi mukanya. Enggak ya? Tolong balesin dong. Beneran aku yang ketikin gitu pernah lagi. Berarti kamu yang ngetik. Aku yang ketikin Kak. Terus Saking kasih dia pantun tahu kalau kayak gitu. harusnya ya. Iya, kalau nggak ubur-ubur tebak-tebakan. gitu ya. Iya, tebak-tebakan gitu.